salute. Nikmatnya. Gila. Dingin-dingin gini. Diabetes, Kopi. man. Hah? Itu bukan kopi ya? Bukan di Milo. Kembali lagi di Ngopi. Alias ngobrol film. Ngobrol di film. Taras Network. Sekarang kita akan bahas apa ya? Sebenernya gue bingung pengen bahas apa. Gue kemarin udah kita udah bikin ngopi Star Wars sebenarnya. Tapi itu isinya kayak 40 menit ngata-ngatain film itu doang. Jadi ini nggak ada poinnya di-upload kayak semua orang ngerti ya. Iya sih. Tapi banyak yang suka loh, Pak. What? Lu nggak liat history review-nya? What? History review lu nggak liat? Insane motherfucker. Saya sebagai fans Star Wars trigger. Gue nggak trigger. Star Wars 9. Gue nggak trigger. Kenapa nggak trigger? Nggak beli aja gue. Nggak beli. Atau nggak, ntar kalau Star Wars 9 keluar Blu-ray-nya gue beli, Bakal. gitu. Itu definisi dari kesel. Tapi kan ada yang suka, Pak. Gini Pak ya. Saya kan punya Star Wars, komunitas Star Wars kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Sekitar isinya 20-an lah, 20 sampai mau 30, 20 orang kecil. Kita ini selalu berdebat. Berdebat. Di antara mereka ada yang bilang 456 tuh lebih bagus. 456 bagus. Ada yang bilang enggak bro, 123. 123, Can you see bro. that big black ass shiny man? Si Master Windu. Shiny man? Iya. Ada yang bilang 123 lebih bagus bro. Kita akhirnya beda pada terus akhirnya ada yang ke-7. Ke-7 sama, ada yang suka, ada yang enggak. Wah, harusnya Star Wars tuh udah end yang ke-6. Yang ke-8 sama, ada yang suka, ada yang enggak. Yang ke-9 kita semua akhirnya setuju. 20 orang tersebut tidak ada yang suka. Dan kita akhirnya menganggap 20 orang ini kita menganggap trilogi yang terakhir tidak pernah ada. Kalau begitu kalau kita lebih membahas ini aja, Pak. Film Hollywood belakangan ini gitu. Makanya apa yang terjadi di Hollywood? apa yang terjadi? Judulnya gitu aja lah nih. Apa yang terjadi sih? Di Hollywood apa sih? Disney. Oh god. Ini ada yang minta nih. Ini banyak. Bang, kok lu nggak ngopi sih? Kayak tahun lalu banyak banget lo Disney. Maleficent. Kemarin banyak banget lo. Banyak. Lion King. Aladdin. Terus itu. Banyak loh Disney ngeluarin. Film-film berkualitas semua. Banyak. Berkualitas. Berkuantitas. Oh, 1 billion man. 1 Disney billion. has become YouTube. Semuanya man. 1 billion. YouTuber. Nyari view. Disney jadi YouTuber. Nyari view. Gue nonton Lion King ya. Itu jujur gue sampai pas Musafanya mati. Mufasa. Mufasa yang mati. Mufasanya entet. Itu jujur gue sempet oke dapat. Walaupun sebelum itu banyak scene yang kayak aduh nggak dapet. Ini Aduh, lu ngomongin yang nggak baru? dapet. Lion King yang 3D Yang yang baru. live action yang baru. Ya, Terus National iya, Geographic. National Geography itu. Terus pas udah mati, oke dapat oke. Setelah itu oh my god fasenya terus pakai ada lagu baru kan yang Spirit, kecepirit gitu. Nggak ada sama sekali, Mac. Aladdin. What the Dulu waktu di kartun lu tau nggak? Aladdin. Yang lagu Spirit itu tau nggak lagu apa? Padahal cuma gendang. Itu lebih dapet jauh. Hanya cuy. Nggak usah bahas lah, itu udah bagi gue udah ada lah. Aladdin keluar ya kan? I can show you a soul. Gua pas liat trailer, pas liat trailernya gue tuh kayak gini. Terutama from Belan. gua pas liat From a trailer far away place. Gua pas liat trailer terutama pas dia ngerilis yang Prince itu Ali. Alia Babwa. Gua bilang gua bakal benci banget sama Will Smith nih. Kenapa? Tapi ternyata Di film yang itu, menyelamatkan film itu Will Smith. Betul. Yang menyelamatkan film itu yang worth ditonton, membuat Aladdin worth ditonton Will Smith. Dan itu pun hanya dari tengah ke akhir. Emang kalau awal ke tengah sih cringy banget emang. Will Smith tuh sumpah cringy gua ngeliatnya. Dia pas udah ke ini mana dia? Actingnya, actingnya keluar. Terus yang si Aladdin harus acting. Si yang ceweknya, Charlie Angel loh. oh iya. Bubar tapi gagal penjualan anjlok. Aduh, kayak itu belum. Tapi anyway, di sini Tapi sebenarnya anyway. kita di sini juga pengen ngebahas, tapi tar dulu. Lu kan dari tadi Apa ngebahas tadi dengan Holy Lulut? kuantitas. Holy Lulut ternyata punya kualitas. Apa? Deng. Deng. Oscar. Kita ngomongin Oscar. Oscar 2020 kemarin. Apa Lulut punya kualitas? Yang menang siapa yang kemarin? Bukan Hollywood ya? Ah. Oh iya. It's Donald Trump was right, man. He was right. Sedih ya. Maksud gua tahun lalu Ini tuh bukan film- Hollywood ya? Nggak ada. Damn. Yang malah nancep di hati gua, malah film-film Netflix. Netflix. Adam Sandler yang kata Uncut Uncut Gems. Gitu. Gila. Itu film 2,5 jam loh. Tapi gua nonton tuh kayak nonton film 1 jaman lah.
Karena kita satu segera jaman, satu jaman lama itu juga cuy. Nggak, maksudnya Satu era. 1 jam gitu loh, kayak Satu jam. saking itu film tuh tense. Tense. Gue tuh gregetan sama si Adam Sandler tuh kan gue. Dan jago loh. Adam Sandler tuh nggak pernah main film acting kayak gitu, nggak pernah. Tapi saudaranya jago. Saudaranya jago. Itu tense justru nggak berhenti loh tense. Dulu si goblok nih. Ih, gua sampai teriak-teriakan. Ih, gemes Black. banget, Ih. Itu jago. Gitu. Itu saudaranya jago. Gue suka. Betul. Nonton di Netflix Uncut Gems. Oh belum langganan bang, patungan. Lo tau nggak Netflix tuh lu patungan, udah lu sign in satu account. Bisa 4 account. Oh gitu. Satu account itu. Makanya Satu email bisa 4 user lagi. 160.000 lu bagi 4. Bagi 4. Dan lu bisa, maksud gue bisa sign in ke banyak HP. Bisa. Lu mau satu user ya nggak apa-apa ya, paling lo kok lu nonton apa nih? Kok nonton yang ini? Gitu paling. Tapi ya udahlah, patungan. Ya udah lah, orang emang ada di Netflix gitu kan. Netflix. Kenapa enggak ditonton? Bagus. Uncut Gems terus ada Angkat pastinya ya kan, yang selama tahun lalu dibully sama komunitas Marvel, Irishman cuy. Irishman. Gila. Jujur aja sih, gua nonton 3 jam, lu nonton 3 jam enggak? Lu nonton ya? Walaupun gua nonton per hari pertama sama. besoknya Satu nonton setengah lagi. jam, 1,5 jam. Dia emang Si Kelly sama Han sampai nginep demi Irishman bener-bener. karena Martin Scorsese itu emang dia dari dulu ya, filmnya tuh rata-rata emang kayak apa ya, jatuhnya kayak apa istilahnya kalau lu kehidupan orang apa istilahnya? Kayak dokumentari Tapi versi film. Dan lu tau nggak Goodfellas lu nonton nih buat Kenapa? yang banyak nanya Gem. Bang, apa sih filmnya lu nonton Goodfellas? nonton ada 2. Terus Goodfellas ada sama Casino. Casino. Itu. Semua rata-rata gitu. Martin Film-film. Scorsese. Martin Scorsese. Gitu. Scorsese. Scorsese. Martin Scorsese. Scorsese. Ya. Itu si Untung Martin lo, ini orang filmnya. Indonesia. Dan Irishman itu adalah, apalagi kalau lu yang fans Robert De Niro, Al Pacino sama Joe Pesci, lu Jota Taslim. Joe Pesci, lu bakalan kaget ngelihat mereka bertiga di Irishman. Benar. Al Pacino yang biasa dingin banget, Joe Pesci yang kayak bajingan jadi kalem, jadi bilang bijaksana di situ. Jarang ya, Malah jadi bijaksana dia. Kalau di Home Alone. Oh iya, Home Alone bisa konyol banget. Gitu loh. Joe Pesci jago sih. Jago. Tapi gue juga ada satu. Terus ada ini, ada yang kemarin menangnya cuman Brad Pitt doang, siapa tuh? Oh itu Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Si Hollywood. Quentin Tarantino. Jadi itu kalau lu nonton doang tanpa tahu kenyataan di balik film itu, lu bakal cuman Film apa sih? film apa sih ini? Tapi itu film adalah tentang si siapa tuh yang ceweknya itu? Si itu yang di Margot Robbie peranin si Itu aslinya dia dibunuh. Di akhirnya film itu adalah versi hypothetical, what if kalau misalnya tetangganya adalah orang yang ya kuat alias si Brad Pitt itu kan. Nggak jadi mati. nggak jadi. Bener nggak ya? Spoiler sih itu sih baru dah. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau gue bilang nggak apa-apa film ini spoiler karena filmnya tuh lagi-lagi ini feel-nya dokumentari. Betul. Dan versi fantasi. Betul. Gitu kan. Dan Quentin Tarantino kayak emang sengaja dia bikin film kayak gini emang bukan ke kuantitas. Kuantitas. Enggak, maksudnya bukan ke kuantitas. Iya, maksudnya bukan kayak kuantitas maksud gua. terserah deh gitu loh. Terserah. Lo yang tahu bagus, Iya. yang nggak tahu fuck off. Bener banget. Gitu loh. Bener. Quentin Tarantino tuh bikin Ego film banget, seperti itu. ego banget film Iya. ini film Dan emang ego. bagus kalau lu tahu, lu bakalan bilang bagus. Tapi gua enjoy nontonnya. Enjoy. Iya, lu kan tidur tuh gara-gara pilek. Gua pas yang pas si Brad Pitt itu kan. Lu nonton sampai habis ya? Belum. Nonton sampai habis wah bagus. Yes. Nggak, gua udah nonton cuy sampai habis. Oh, nonton sampai habis. Gua udah. Sama 1917. 1917 one shot jujur movie. gua belum nonton. One shot movie ya kalau gua ngeliatnya sih bagus. Visual tapi, effect-nya menang. Visual effect-nya. Visual effect-nya menang. Visual effect kemarin banyak yang protes juga lagi-lagi. Karena- Kok mengarahkan Avengers? Avengers Endgame. Visual effect itu semakin bagus visual effect. Kita nggak bakal bilang, oh ini visual effect gitu. Kalau kita, oh itu visual effect tadi. Itu yang menang. Itu. Gitu. 1917 sih rapi sih. Rapi ya. Bahkan ada beberapa di behind the scene. bukan Hollywood ya? Itu kan Eropa kan? Maksudnya itu film Eropa kan? 1917 itu? Hollywood. Oh, itu Hollywood Nggak maksudnya? tahu. Nanya gitu gue jadi pusing. Wait, 1917 itu Eropa Jangan apa Hollywood? doang. Bollywood. Hah? Bollywood. Bollywood. Jawaban bagus. Nah tapi serius, kalau misalnya visual effect itu pastinya yang menang adalah yang kita nggak nyadar tuh visual effect. Betul. Jujur aja kayak filmnya siapa? Master Scorsese, Si itu. yang bikin Irishman itu yang tua jadi muda itu jujur gua aja nonton masih kelihatan nih CGI gitu loh. Lo tau nggak Apalagi- yang nggak kelihatan visual effect itu apa? Apa? Itu pak, yang filmnya Johnny Depp yang Disney, Lone Ranger cuy. Disney Lone Ranger. Itu nggak kelihatan sih, cakep Iya, cuy. cakep sih, Itu rapi juga sayang bangkrut studionya. Bangkrut Nggak studio. laku. Nggak laku, bro. Tidak tahu. Itu sayang banget. Itu film itu underrated Underrated banget.
Si acting itunya jago, si Johnny Depp jago, si siapa tuh cowoknya juga chemistry dapet. Antara Kim Wasabi dan Yang adegan di kereta itu gila sih, itu Lord Ranger sayang banget Gila. ya. Disney used to be like that, tapi karena lu kagak nonton yang berkualitas, datanglah remakes Lion King, Arabian Night, ada Es Oludin, Solution. perlu-perlunya si Jasmine Memang jadi sultan di ending. Apa coba? Susah amat bapak yang ngomong. Ya udah, ya kamu boleh kawin sama dia. Tapi enggak. Ya udah, karena saya ingin apa tuh? kan di kartunnya begitu. Di kartunnya si bapaknya bilang, "Ya udah kamu boleh nikah." Tapi bapaknya tetap sultan. Ya bener kan? Apa susahnya? Exactly. Ya, no, you become sultan. Lalu kamu ganti. Udah mulai nyari duit Disney, ya kan? Karena kan sekarang kan hashtag gimana-mana kan, oh empowering woman, tapi nggak gitu juga kali. Lu nggak bisa ngubah sejarah, nggak bisa ngubah. Ya sekarang lu mau, nah ini karena susah pak. Kita hidup di dunia di mana orang serba sakit hati. Sakit hati itu ngubah sejarah. Betul. Contoh, game. Ini gue bahas game dikit ya. Battlefield 5 ya kalau nggak salah. Battlefield 5. Yang ribut-ribut. Kok nggak ada cewek karakternya? Di World War II dulu nggak ada cewek sayang. Ada kok ini. Ya satu dari 1 juta miliar. Ibaratnya kan ada foto tuh, oh ada nih cewek. Ya itu kan cuma satu, dan itu pun bukan karena negaranya bilang, cewek ikut. Enggak. Kan seluruh negara, laki ikut perang kan gitu. Iya, Gak ada cewek. gitu. Sejarahnya begitu. Sejarahnya Lah kalau misalnya lu mau ada cewek, ya berusak sejarah. Akhirnya nggak laku di Battlefield 5. Maksudnya nyalahin, mau nyalahin siapa? Sian. Ya, makanya maksud gua mau nyalahin siapa sekarang? Itu terjadi di Persona 4 juga, Persona 5 juga, Pak. Persona 5 kan kemarin diprotes. Kenapa? Oh, katanya ini terlalu homofobik lah dan sebagainya. Makanya gue bilang, nih apa sih? Orang-orang pada What the hell happened to this world, man? Dia keluar rumah gitu, kalau gue sih. Nah, Keluar makanya rumah. gue jujur ya, di Oscar kemarin film-filmnya itu bagus-bagus semua loh. Oh, Baik Star dari Wars nominasi. 9? Emang ada Oscar? Oh, Oscar. nggak menang Oscar ya? Why you bring that up, man? Wah, gue mimpi nih. Gue mimpi skor Star Wars 9 sebagai penutup yang indah, yang kemudian menang Oscar di setiap fase. Nggak bakal bisa, Pak. Nggak Ketika Palpatine pakai power bank itu udah ngawur, Pak. Udah, anyway, apa namanya? Gue filmnya mau ngomong apa ya, tapi Oscar 2020 loh. Filmnya jujur bagus-bagus. Bagus. Justru Yang menang ya? Nggak, dan nominasinya pun juga Nominasi. Nominasi ada yang Iya, maksud gue yang nominasi dan yang menang, bagus. apa maksudnya non is something Oh, SJW, you know? SJW. Iya. Itu dia. Non Oh, SJW. maksudnya kayak Aldin tadi, yang Iya. bapaknya maksa ceweknya Iya. gitu. Iya. SJW nggak penting gitu. Lion King kan juga gitu, Pak, yang bikin hancur. Karakter si Scar sama si Senji kan harusnya Senji takut sama Scar. Can you feel the love tonight? Siang. Di kartun kan malam. Sore. Ya makanya bagus tonight siang. Kenapa sih siang sih? Nggak ngerti gue. Pak, rendernya kan Ngerti lebih lagi. mudah kali, Pak. Nggak ngerti gue. Tapi anyway, Kasihan anak-anak sekarang. Kartun yang bagus. iya, Pak, Kita sadar nggak? Kita tuh milenial tuh paling beruntung. Masih kecilnya bagus. nontonnya Aladdinnya yang bener-bener Aladdin. bagus semua. Iya, Disney lagi bagus. Pas gedenya jadi tahu, oh ini sampah ini. Anak-anak sekarang nggak tahu, dikasih begitu aja, bagus-bagus aja. Pas dikasih nonton film-film lama, yo, mending. Kalau begitu berarti oke, anaknya berarti bisa memahami. Kalau kok jelek, bagusan yang gini. Banyak yang gitu sekarang. Kok jelek bagusan ini? Kayak trending YouTube ya. Trending YouTube itu sekarang ya, yang bikin konten original yang bagus, yang mahal modalnya, view-nya turun, yang react, bikin atau top 7, top 8 view banyak. View banyak. Jadi kita aja udah. Kata kita main Bigo yuk. Yuk. Anyway, ya kan. Apa tadi Hollywood. Yang kita lakuin kan review-review film. Dulu kita bikin film, sekarang jadi review Hollywood. Sedih nggak sih hidup kita? Sedih cuy. Nah. Bikin film tuh kan mahal ya, Pak ya. Nyewa tempat dan segala View macam. 200.000 doang ya? View 200.000 doang. Malah Pak ya, kalau dapet gocap paling kayak kalau gue bikin film lagi. Ngomong kayak Jesse. Dia bisa senang loh, kucing gue cuma garuk-garuk doang. Enaknya jadi kucing. Kok gue nggak bisa sih? Gue tetap sedih, udah garuk-garuk. Sedih, menyedihkan. Oke, tapi Tapi anyway. kenapa menurut gue tahun Oscar lalu tuh 2020. orang pada wah bagus kok, good year for movie apa? Yang mana? Apa? Lo ngomongin yang mana? Last year. Last year apa? Yang maksudnya 2019. kebanyakan film Oh, 2019 yang menang itu kan rata-rata orang nggak pernah dengar, bahkan dulu mau tau nggak Parasite ya. Sampai sekarang setelah menang Oscar banyak yang bilang apa ini Termasuk Donald Trump. apa terus ya. Nah maksudnya ada yang bilang apa ini subtitle movie
menurut gua film dengan subtitle nggak berhak menang biasa. orang Amerika. Tapi Parasite, gua udah nonton, kita udah nonton. Kita nonton nonton. di mana sih lu? Di View. 30.000. Nggak disponsorin ya. 30.000 murah. Ya, tapi sayangnya di View apa? banyak disensor. Dan gue benci banget di View ada satu adegan yang bikin gue hampir ngomong Parasite jelek. Gue bilang, kok tiba-tiba si Anu begono, tiba-tiba di-cut gara-gara scene emek-emek. Padahal itu scene yang menentu loh. Menentu di akhir. Kenapa? Di akhir jadi sama gitu seperti by the way ini tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? Aquaman. Masih ingat gak lo Aquaman? Aquaman juga. Di mana gue sebel banget. Yang pas adegan ciuman di-cut. Padahal itu $1 million scene lo itu. bukan masalah $1 million. Gue kira itu dia belum pacaran di situ. Ternyata udah. Dari kapal udah ada scene ciuman lo. Sudah ada. Di-cut kan? Bilang. Kan di-cut. Di-cut banget. Jadi nggak ngerti ini nih. Untuk lu pada yang hobi nyensor nih, siapa tahu ada yang nonton ya, yang lu kerja sebagai penyensor film, lu nyensor film jangan sampai merusak story-nya. Jangan sampai lu yang ibaratnya ada scene ciuman atau apa, tapi itu adalah titik di mana sampai story-nya begitu. Jangan gitu. Boleh. Harus bisa tetap istilahnya on the line. Dan satu film yang sensor yang gue demen malah Bohemian Rhapsody. Karena nggak mengganggu sama sekali, sensornya bagus. Pada saat ciuman itu doang ternyata disensor. Itu bagus. Ciuman homo, gini sih kalau ngeliat. Tapi maksud gua pada saat gua nonton film yang uncensored kayak gitu ya, maksudnya yang benar-benar nggak dikasih sekali, nggak ngaruh. Itu nggak apa-apa. Sensor yang nggak ngaruh nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau sensor ngaruh ke cerita, terus ngubah cerita, sama Jumanji yang pas drop sama si itu ciuman juga lah. Ya ternyata lucu. Udah cuman awkward gitu doang lagi. Nambah elemen kan itu, nambah elemen karakter si The Rock sebagai culunnya gitu-gitu. Terus tahun lalu juga ya ada film-film yang sangat berkualitas seperti Star Wars 9 ya. Berkualitas sekali, Pak. Waduh. Nah, itu menyatukan di mana komunitas Star Wars saya akhirnya bersatu untuk membenci gitu maksudnya. Bersatu untuk membenci. Untuk kita akhirnya ketok palu dan trilogi terakhir tidak akan kami anggap. Bagi gua adalah out of nowhere movie ya kan. Bikin loh. Star Wars lagi. Apa? Star Wars lagi ada lagi usah. Star Wars lagi bla 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 bla. Apa? Dan bukan Rian Johnson katanya. Star Wars apa? Baca enggak tahu, cuy. Nah gini ya, Star Wars 9. The Revival of Window. Star Wars 9 tiba-tiba Palpatine ya kan. Tiba-tiba gitu. Di power bank. Abis itu tiba-tiba ya kan si Rey sama itu cuman tuh kayak tiba-tiba sirte jadi cool. Aduh. Udah gitu dengan santai si bapaknya si siapa? Si Han Solo. Han Solonya. Kamu bla 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 bla. Dia bikin statement loh untuk Star Wars 9. Apa? Si Harrison Ford dia bilang, Tokai. terserah lu mau apa, gua udah nggak peduli katanya gitu, nggak peduli dia udah nggak kesel. Ya I mean he just looking for the money man, looking for the money, udahlah itu. Gua kalau gua jadi Harrison Ford ya udahlah ya. Gua udah tua juga. Masalahnya emang susah sih. Emang Star Wars 8 pun termasuk dosa masalahnya. Ya makanya kayak scene di Star Wars 9 di mana Han Solonya yang maksudnya ngayal kan si bandnya kan. Papa bla 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 bla, lu kan it's not your fault. Gue tuh sebagai penonton kayak ya emang bukan salah anak lu, salah si Luke. Si Luke, anak lu sadar nggak anak lu nih, si Luke mau dibunuh. Salah siapa nih si bangkot sama bego sama ade ipar lu. Ya udah gitu ternyata dia bisa nge-force pesawat. Tunggu bentar, kalau Ghost bisa nge-force pesawat, lu ikut perang anjing. Sebelah gitu, anjing deh. Sebenarnya nggak bisa. Dia selalu sebelum. Maksudnya nggak tahu ya kalau di kartun ya. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 hantu itu nggak bisa. Kalau di kartunnya nggak tahu ya. Kalau bisa kayak gitu, selama ini force merusak logika. Perangnya ikut semua, yaudah perang bisa ngebunuh berarti kan? Bisa ngebunuh. Bisa bertarung lah paling nggak. Bisa ngebunuh yang hidup. Dan dia invincible nggak bisa diapain. Terus Star Wars 1 sampai terutama Star Wars 1 sampai 3 ya. Tapi Star Wars 1 sampai 6 itu menjelaskan bahwa sebenarnya namanya Sith sama Jedi juga sebenarnya adalah nggak lain, terutama 1 sampai 3 nih, menjelaskan bahwa mereka itu adalah politik. Kekuatan politik. Ya barat kayak Assassin sama Templar. 1, 2, 3 lebih kental lagi dijelasin bahwa itu politik gitu. Dua kubu ini adalah politik gitu loh. Dan yang menang adalah yang nomornya lebih sedikit. Yang jumlahnya lebih sedikit. Itulah the power of the Sith. Nah, nggak harus cult. Nggak harus. Itu tiba-tiba jadi cult. Sebenarnya yang ke-7 gue udah mempertanyakan gitu, nih si bego nih si muka miring siapa tuh yang habis itu mati di 8 si Snoke, gue pengen ingat namanya. Saking nggak pentingnya. Si Snoke tiba-tiba kan ngancurin Republik, gue bilang, loh. Kayak ini Ugia Gyao, Kebu di nomor 42 ya. Yang Ugia Gyao. Dia nggak peduli gitu loh dengan kekuasaan, dengan apa pengen ngancurin. No kan gitu kan yang gue dapetin dari Snoke. Apa dia maunya apa
nggak jelas. Nggak jelas deh. Terus yang ke-8, Rian Johnson. Kayak orang setengah budak juga bikin cerita. Ngelanjutin si itu. Tapi katanya filmnya Rian Johnson tahun lalu bagus loh. Apa? Yang Knives Out. Oh, Nassau. Itu Rian Johnson gitu. Oh, iya. Gua belum nonton. Mungkin dia bagus emang. Kalau mau jujur emang Secara kalau penyutradara. secara film lain, kalau itu bukan Star Wars, bukan film yang berkelanjutan, itu bagus. Kayak kalau berkelanjutan, lu tuh kayak di ulangan bahasa Indonesia gitu loh, yang kan suka ada tuh soal yang coba sebutkan yang masih nyambung dengan kalimat ini, terus A, B, C, D. Rian Johnson nggak lulus ujian itu. Jadi dari yang ke-7 tiba-tiba si Snoke-nya gitu, bilang mati. Gue bilang, what the freak? Mati. Terus si Luke-nya tiba-tiba ternyata penyebabnya si Ben itu si Luke. Si Finn sama itu cipokan akhirnya di Star Wars bilang kayak it never happens man, it never happens. Terus si Finn tiba-tiba dikerjain sama pacar baru, orang dia yang ke-7 seolah mau pacaran sama Rey. Sama Rey banget. Tiba-tiba Emang kayaknya didesainnya seperti itu harusnya. the freak. Cuman yang Rian Johnson nih egonya terlalu gede, dia putingnya ibaratnya terlalu di twisting. Mungkin emang jago gitu ya, tapi karena terlalu jago mungkin kadang-kadang ego kan suka keluar tuh, ibaratnya kayak gua aja kalau bikin film ya, ego suka keluar. Makanya harus maunya gua maunya begini. Apa kan si sebenarnya si itu kan protes, si siapa? Si apa ya? Si Luke, si Mark Hamill. Mark Hamill kan protes. Kok lu memandang lu seperti ini ya gitu kan. Dia pernah ngomong ke Rian Johnson, tapi Rian Johnson, no, it's beautiful, mata lu beautiful. Matinya stroke ringan. Matinya stroke ringan. Kena kayak kena azab. Syukurin. Dulu Gara-gara dia sih Ben Solo kan jadi jahat, ibaratnya gitu. Udah nih kan bikin cerita kayak begitu. Dia ke-9 pusing. Mau gimana namatinnya? Pusing. Udah gitu Oh gimana namatin lu coba? Disney pakai ngomong gitu lagi. Wah, udahan. Harus diudahin. Oh, Sebenarnya harus tamat, mampus. mati si itu, si siapa? Kalau sutradara Star Trek. Iya, kalau gua jadi J.J. Abrams juga J.J. gua Abrams. ringan. Gimana nih? Masalahnya si itu bikin cerita. Kalau jadi orang Indonesia dijancok. Gimana dicok? Serius kalau gua jadi J.J. Abrams sih gua bakal begitu. Sumpah. Gila lo nggak jelas kan? Ini bukan salah gue yang ke-8 tiba-tiba disulahin. Lu nonton behind the scene ya? Udah kiting deh. Si aktornya Palpatine itu, dia ngomong mendadak J.J. Abrams nelpon saya. Itu Iya. kan artinya lu bikin skrip nggak Udah. diperhitungin dari dulu gitu loh. Udah. Tiba-tiba ditelepon, ya udah lu jadi villain yang buat yang ke-9. Kok ada lagi saya katanya. Dan juga agak salah sih dalam penulisan skrip. Kalau mau menarik sebenarnya masih bisa dibikin menarik. Harusnya dari awal tuh jangan diliatin dulu si siapa? Si Palpatine. Iya dari awal diliatin. Dibikin aja kayak ada force, ada kekuatannya, apa nih? Penjahat. Diduga ininya Snoke. Terus harusnya bisa nih yang 3 ini dibikin nyari dulu apa nih? Terakhir Palpatine, baru itu bagus bisa loh padahal. Dan terakhirnya hantu-hantunya serang juga dong. I have all the Jedi now. Lu udah nonton Hishi belum? Belum. How It Should Have Ended. Ada ya? Untuk teman-teman yang nggak tahu channel Hishi, nonton How It Should Have Ended ya. Itu dia lawakan di mana lawakan bener, di mana film tuh seharusnya endingnya tuh kayak gini gitu loh. Di mana Dibetulin. film Acara ngaco parodi. yang geblek gitu kan. Yang kayaknya nggak masuk akal. Nah itu dia sama ngejelasin kayak cuma paduan suara itu. Dia yang terakhir. Shit jadi kok gak jelas gitu. Siapa Juga mati semua. Gue tuh sebagai penggemar Star Wars yang selama ini tuh ngebayangin Sith tuh sebagai kekuatan politik gitu. Sith itu sebenarnya kult, tapi kult itu nggak sebanyak kayak gitu. Kalau Sith bukan kult yang kayak yang satu pengikut Dracula itu. Sith itu yang benar-benar ayo kita. Sith itu tuh kultnya tuh bener-bener aliran sesat yang cuma 2 orang. Kan dijelasin gitu di Star Wars 1, si Yoda ngomong there's always a master and always a apprentice. Sith itu ibaratnya the father. Iya. Pablo Escobar. Iya, kalau Jadi, di dunia nyata. Intinya politik. Politik dan sedikit. Jahat tapi Kalau Sith sebanyak itu, Pak, di Star Wars 3 Jedi meninggal semua, Pak. Udah mati semua. Gila. Terus tiba-tiba pesawat. Terus udah ada bawahannya lagi. Pesawatnya udah banyak. Setiap pesawat ada bawahan dari mana? Nggak dijelasin sama sekali. Gua abis ngecek Rian Johnson yang ke-9 diulang sama si J.J. Abrams. Gua ngecek dari Rian Johnson adalah itu yang Star Wars 8 itu semua tiba-tiba Rey bukan siapa-siapa. Tiba-tiba Snoke mampus. Tiba-tiba nggak jelas dan nggak ada penjelasan kan. Snoke mampus nggak ada penjelasan. Tiba-tiba bisa nge-heal, tiba-tiba itu. Snoke siapa? Tiba-tiba yang ke-9 Snoke ciptaannya itu nggak jelas. Ciptaannya apa sih ciptaannya nggak jelas. Tapi anyway, nggak ngerti gua. Makanya. Nggak ada seru-serunya kan. itu jadi bahasa Masih ada yang bilang, iya katanya buruk menurut gue itu. Mohon maaf, tahun lalu yang paling mengecewakan dan paling buruk Star Wars. Yang kita tunggu masalahnya, Pak. Aduh, gua kan beli Blu-ray-nya buat bakar. Gitu. Harus jangan kebanyakan lah di toko-toko. Tapi seru kalau gua nonton sama teman-teman gua yang itu, yang komunitas Star Wars seru banget. Kita semua benci kan sama si itu. Run noobs, run. Terus yang terakhir, Rey, these two are my parents. Iya bener, karena
Nggak ada kata-kata di mana ting pada saat dia ngomong I'm Rey Skywalker. Who the fuck are you? Who the fuck are you? Yeah. Gak ada. Who are you claiming the name Skywalker, boy? Nih ya. Maksudnya Star Wars saga yang baru tuh dia pengen bikin trionya tuh kayak trio 1 2 3. 1 2 3 kan sih. Dia kan bahkan sampai 11 12. 1 2 3 kan si siapa? Anakin, Padme sama si Obi-Wan. Selalu. 4 5 6 Leia, Han Solo, sama Luke. Selalu. Maksudnya kalau bikin gitu, gak ada satu pun. Si siapa? Yang negro, gue sampai ngapal namanya. Finn. Ray gitu aja yang gue lihat. Si pilot yang gue lihat kerjanya ngambek aja aja udah nggak ada sama sekali, nggak ada pengembangan karakter, nggak terasa sama sekali. Star Wars 8 sih ngebunuh sih. Jujur, Star Wars 8 tuh ngebunuh karakternya. Star Wars 9 mungkin sebenarnya ke 9 bisa diselamatin kalau sampai 10 11 12 sebenarnya. Enggak juga sih. Nggak bisa. Lu trio, maksud bukan trio apa sih? Kalau 3 trilogi, lu harus trilogi itu memiliki suatu konklusi. Iya juga sih. 4 5 6 ada ini ada problem konklusi. Selalu. 1 2 3 ada konklusi. Lalu. Tiba-tiba ibarat ya kemarin dari 7 langsung lompat ke 9 pun nggak apa-apa. 7 ke 9 nggak apa-apa lompat, ya kan? Nah, usah ada lah. Gue nggak langsung nganggep gue trilogi. Padahal gue lebih suka loh. Yang ke-7 gue suka loh. Kayak pembukaan kayak ini, wah ini oke lah. Penjahatnya baru Snoke-nya mati ke-8. Yang ke-9 itu. Itu Star Wars. Itu Star Wars. The worst movie of 2019. Yang paling Rotten Tomatoes bilang bagus. Walaupun nonton gini, buat teman-teman yang nggak ngerti, kadang-kadang ini ada teman gue yang protes juga, Pak. Wah, ngapain tuh Star Wars 9 Rotten Tomatoes bagus. Rotten Tomatoes itu kayak gini. Jadi lu tanya ke 100 orang. Lu suka nggak? Suka deh, suka. Bahkan ada yang ngomong, sebenarnya sih ada nggak sukanya sih 49%, tapi 51% suka sih. Suka. Berarti dibagi 100. 9 orang suka, 1 nggak suka, 90%. Misalnya dari 10, 9 orang nggak suka, 90%. Jadi bukan masalah orang itu ngomong, bukan masalah menurut kualitas. saya film ini 90%, enggak. Tapi dari orang. Rotten Tomatoes tuh orang terus dibagi. Gitu. Iya udah dibagi. Makanya kalau mau jujur, film Oscar yang menang nih, ya, si Parasite, ya, itu gue pernah nonton sama persis ceritanya. Mau tau film apa? Indonesia. Nah, Indonesia yang mana? FTV. Sayangnya gue, pastinya gue lupa ya judulnya. Jadi gue pada tahun 2009-2010, gue ingat banget SCTV itu kan ada FTV setiap hari. Jam 11 sampai jam 1 malam. Itu bagus-bagus dulu ya. Kalau sekarang sih FTV udah sesuai sama otak lu pada. Kan yang namanya TV tim kreatif TV itu kan ngikutin otak pasar zaman sekarang nih. Otak pasar zaman sekarang kan IQ-nya udah 2 digit. Ya udah, filmnya kan gitu kan. Mayat terbang, kena aspal. Kenapa? Nggak ada salahnya. Apa? Bagus, mayat terbang hidayah di mana salahnya? Bagus, bener. Saya kan pelindung film hidup 2 digit. Kalau zaman dulu tuh bagus sumpah. Ya. Gua rasanya pengen mundur ke waktu. Gua pengen mundur ke waktu 2009. Gua pengen kasih lihat dulu pada nih bocah-bocah sekarang belasan tahun. Nih, ini loh. Indonesia loh. Persis. Pak, Indonesia dulu FTV bagus-bagus, Pak. Sinetron-sinetronnya dulu bagus-bagus. Mati lagi belakang. Gitu. Tadi ngomong apa sih? Nggak tahu, lampu nyala lupa gua. Nggak itu Pak, dulu jadi intinya adalah kalau mau jujur, Parasite filmnya bagus. Tapi sebenarnya film-film zaman dulu tuh boleh banyak loh yang kayak gitu. Terus tadi Parasite dan juga yang film Indonesia pun betul. Banyak banget yang bagus dulu ya. Sekarang sih ya udahlah ya. Sekarang itu Pak, yang kemarin sampai 4 bioskop. Apa tuh? Itu. Oh, itu Suicide Squad lagi apa namanya? Birds of Prey. Bukan, Indonesia kan, lu ngomongin film Indonesia kan? Sampai 4 bioskop kemarin. Dilan. Oh, keren gun. Ini mohon maaf sekali kalau mungkin yang pembuat cerita Dilan nonton ini mungkin ya, jangan sakit hati, please jangan sakit hati, ini masalah selera ya. Gue nonton. Gue kan selama ini heran apa sih Dilan nih, gue nonton dong, ya kan? Di mana gue nonton ya? Di View apa di mana ya? Gue nonton lah. Ada kayaknya. Gue nonton yang lah pertama banget. Dilan yang pertama kan, gue nonton nih. Pas gue nonton, kesimpulan gue setelah nonton itu adalah ini adalah film yang udah jelas banget marketnya anak muda. Tapi film ini pasti, ya kan katanya berdasarkan buku kan, pasti ditulis oleh seorang perempuan yang lagi horny di sudut meja belajar di rumah dia, gitu kan? Cowok nih nulis. Karena gue tuh nonton film tuh kayak yang mendewakan cowok gitu kan, gue oh iya ini ditulis oleh perempuan, cewek cowok lu. The freak. Ya udah lah ya.
Itu namanya pasar. Ayo jago. Berarti berhasil menggait pasar. Ngejual terus. Yang penting ngejual zaman sekarang. 10 berapa juta view kemarin? Filmnya NASA. Di mana ya Ada kan? jatah asli. Bang, saya izin. Ngapain lo? Gua mau jadi apa? Jatah asli. Visual effect ngedit visual effect di film namanya Foxtrot 6. Oh iya gitu, bagus silakan. Izin kan dia 6 bulan tuh dia ngedit visual effect-nya. Udah keluar belum Nas? Pas keluar bareng sama Dilan, ya kan? Gumprang di 3 hari. 3 hari di bioskop, hilang sama Dilan. Dilan 4 bioskop. Sutradaranya Foxtrot 6 mana-mana. Tidak adil ini. Masa film saya baru 3 hari udah diusir. Aduh, habis itu kemarin nggak lama tayang di Trans TV. Sian ya. Oh tayang. Tayang. Si Nasa Austin kan tayang tuh, lu nggak nonton Mas? Nggak usah lah. Aduh, ya itulah dia ya. Jadi ya nggak usah lah. Gue dulu pernah di Gramedia nih. Gramedia pernah hire gue untuk nulis komiknya agak melenceng dikit, tapi maksud gue pengen tau biar lu tahu industri keadaannya seperti apa. Betul. Bikin komik. Ya kan, gue tuh nyaranin, yuk kita bikin komik yang out of the box gitu loh, yang keren gitu. Apa jawab Gramedia? Nggak bakal ada yang beli. Kamu mau tau nggak penjualan Gramedia terbanyak apa? Yang ibu-ibu yang gitu, yang ada setengah-setengah ecchi. What? Gitu. Orang Gramedia aja ngomong. Gitu. Apalagi sekarang kan di masa-masa di mana lu bisa baca online gratis kan? Iya. Ya harus yang begitu dijual emang. Ya berarti karena marketnya. Market. Gitu kan. Terus ada satu buku komik Indonesia kumpulan gitu kan. Gue dulu berhenti koleksi gue nomor 20 sekian. Pas gue bilang, udah mulai alay-alay komik ini mah buat alay zaman sekarang, bukan buat gue, nggak beli lagi gue langsung. Dulu baru bagus sih. Iya. Kumpulan komik gitu. Komik Indonesia dulu yang bagus-bagus itu tau nggak? Sepak bola Ria. Itu lucu banget tanpa teks. Dulu ada Kumkom, kumpulan komik. Ada banyak komik Indonesia juga. Bagus. Zaman sekarang aduh. Nah tapi anyway, Parasite ke Hollywood. Parasite saya sudah nonton Pak. Sudah nonton dia. Dan jujur aja Pak, untuk sekelas film Korea ya, baru pertama kali lo gue ngeliat yang bagus. Film Korea banyak bagus Pak. Apanya yang kayak apa? Justru kalau gue bilang Oscar ini harus lebih menyelidiki. Lo emang Korea apa? Banyak. Itu termasuk bagus. Maksud gue Nih. Parasite itu maksudnya termasuk bagus. Oh iya bagus. Dari bagus. segi film Korea dan budgetnya ya, di bawah unik ya. $20 juta. Jadi kemarin Iya. selain menang Oscar, si Parasite menang juga film yang independen. Jadi ada acara film independen dengan budget di dengan bawah budget di bawah $20 juta. Uncut Gems menang si Adam Sandler. Adam Sandler datangnya ke situ. Dia nyindir Oscar bisa-bisan. Jadi apa dia bilang? Sindir abis pokoknya. Apa? Alah, itu lo yang menang-menang di Oscar lah. Nggak bakal ada yang bisa selucu gue kayak gitu. Iya. Ada yang bisa selucu gue. Itu buat orang-orang ganteng, orang jelek ya gue nggak bisa menang di situ. Iya. Ngomongin. Itu sindiran abis loh. Tapi lucu loh. Di Oscar Netflix gak dimenang. Sampai diberitain kan di Gen. Netflix killed by Oscar. Sekarang kita mulai membahas politik. Politik. Ya. Ada yang bilang kemarin kenapa? Karena jujur. Kalau gue nonton misalnya kayak Parasite, mungkin karena gue udah pernah lagi-lagi ya, namanya nonton film tuh kan pengalaman nonton ya. Mungkin lu udah pernah nonton yang lebih bagus atau sama dari itu, ya gue kan bilang, oh ya udah bagus. Tapi gue udah pernah. It's a nonton decent movie. It's a decent yang good gitu. movie gitu. Makanya gue bilang 2009-2010 gue pernah nonton film Indonesia, FTV. Ceritanya hampir persis kayak gitu dan bagus dan lebih dalam kalau mau jujur. Makanya gue pas nonton Parasite, oh ya gue ngerti kenapa orang pada suka gitu. Tapi Unik, tapi iya binder. kalau mau yang benar-benar yang menurut gue secara, mungkin gue juga belum pernah nonton yang seperti itu ya. Joker. Secara tense. Gila. Tense itu bukan tense ya, apa sih? Secara nggak nyamannya. Terus ada orang yang bilang kan, oh bang lo harus nonton Midsommar, nonton Midsommar. Tapi gue nggak demen tense yang menurut gue caranya tense cheap. juga, tapi tense-nya Caranya murah. caranya murah. Yang ngeliat orang diketok 2 kali, siapa yang nggak gitu. Siapa yang enggak? Oh my god. Joker nembak orang, kita biasa tembak-tembakan di James Bond, tembak-tembakan. Biasa. Fast Furious tembak-tembakan. Biasa Marvel, aja gitu kan. Marvel tembak-tembakan. Tapi dia bisa membuat suatu cerita dan suatu pengarahan, sutradara segala macam di mana nembak doang kita tuh satu tembakan. oh, God. Satu tembakan Nggak doang. nyaman gitu. Nggak nyaman. Itu baru film. Artinya tuh film tuh kena kalau lu. Gitu. Padahal nembaknya cuma Baru satu ya. jago. Nembak cuma satu. Yang terakhir maksudnya yang terakhir itu. Nggak perlu getok ngeliat pala bengkok, nggak perlu. Nggak perlu gini nih, gerak apa tuh kan? Iya. Selain itu saudaranya, selain Midsommar satu lagi apa tuh? Hereditary. Hereditary. Ih nggak usah ngomong, gerak gua aja nontonnya. Gua naik, Apalagi geli layar gua.
gue nontonnya ya gitu. Tapi cheap caranya bagi gua ya. Mungkin menurut lu Bang, menurut lu bagus. Oh ya udah itu. Kalau gua karena udah ngeliat banyak film horor dulu tuh, aduh, film thriller kayak gitu, apalagi film thriller zaman dulu. Film thriller Ada zaman satu dulu. yang gua lupa Gila. namanya. Masa jauh-jauh Mungkin lu ada yang tahu ya. Indonesia aja bagus-bagus, Pak. Indonesia. Zaman dulu Indonesia bagus-bagus sih. Siapa tuh? Susana itu semua film Susana dulu efek jago loh, make upnya gitu-gitu. makanya gue bilang Joko Anwar, lu nih fokus ya film horor bawa ke luar negeri, gak langsung luar negeri nggak ada apa-apa nih. Horor Indonesia tuh nomor 1 udah. Indonesia nomor 1. Gila lu dari gore-nya lu bandingin, nggak ada luar negeri. Ada. Seremnya ada Susana emang di luar itu, negeri hantu, bolong apa nggak ada. ada. Makanya ini lu Jin ya, lu beruntung, lu artis lu, luar negeri sana, jadi sini. Genderuwo, Nggak ada ya. leak, pala Indonesia terbang tuh. khususnya gitu, Indonesia doang. Pak, horor. Bayangin ya, kalau di film internasional gitu, tiba-tiba hantunya begitu, serem lu. Ya di kalau di luar negeri kan paling kalau nggak cuma Dracula, vampir, werewolf, zombie, Frankenstein. Udah gitu doang. Nggak ada yang kayak di Indonesia. Kita bangga ya, Jin, bangga. Indo Ya Pride. sih bahas, Betul, ya betul. kan? Tapi emang maksudnya adalah intinya adalah film gore kayak gitu emang Indonesia tuh emang dari dulu udah gila-gila, jangan salah. Soal nggak nyaman gitu kan, siapa yang dulu nyaman sama Susana bang? Terus pala copotin gini kan? Lu tau nggak yang Susana bukan yang itu Pak, yang dulu ada film Iya sama tuh, Susana ya. yang Kalau yang Susana deh, yang pala copot, ditarik iya, sendiri, iya. yang pala dia sendiri ditarik keruk gitu. Jago loh, itu Lu jago. bandingin sama kayak misalnya Bahar Diterli gitu, Iya, maksudnya Mio Binder Gandet yang lahir dari belakang Indonesia tuh bagus lagi visual efeknya, sialan lahir dari punggung. Makanya Yang dukunnya disantet itu sesuatu lahir dari punggung. Maksudnya dengan cara film gore seperti itu, kalau kita udah ngeliat yang lebih serem, udah lebih serem dan lebih. Dan dulu gue pernah nonton juga, nggak usah bahas lah ya. Pokoknya banyak film yang lebih Banyak. lah gitu. Nah, ngomongin lagi Parasite. politik. Oh, Iya ngomong kan? politik, oke. Kan tahun lalu, bukan tahun lalu malah, Golden Globe, ya kan? Ya kan? Golden Globe. Acara di mana sebelum Iya. Oscar. Di situ kan si pembawa acara tuh ngomong, Nyindir lah ya." Oscar. Udah yang Netflix tuh, zaman sekarang tuh Netflix. Lu tuh, gua tuh harusnya kata si pembawa acara siapa namanya itu si pelawak itu yang dari Itu Inggris. yang dari Inggris. Ya dia bilang kan udah lo sebenarnya gue nih harusnya ke panggung cuma bilang Netflix lo menang semua dah bye. Iya. Gua nggak peduli Setuju. gua terakhir kali kok. Setuju. Mohon maaf. Netflix dulu gua akan bilang semua Cheap. film cheap Netflix. piece of shit ada di Netflix. Tapi Tapi sekarang balikan nih. Oh, damn dude. Balikan nih. Gila Netflix tuh. Ibaratnya kayak YouTube. Hampir semua temen gua yang dulu di YouTube menghasilkan sekarang Kalau berceceran, ada yang ke Facebook, ada yang ke Vimeo. Rocket Jump dulu ada temen ngobrol gua dia upload visual effect di YouTube, sekarang mana yang nonton? Sedih. Ada temennya koridor digital. itu pun harus bawa Itu pun harus dia nge-react dulu yang bikin dia tadi tuh view sempat cuma 100.000 200.000. Tiba-tiba dia bikin reacting tuh visual effect apa tuh? Visual effect reaction gitu kan baru sejuta lagi baru diupload lagi. Sian ya. Sian. Habis itu terakhir kemarin dia upload yang ada Stephen Ogg yang main jadi Trevor di GTA 5. Oh iya. Aktornya dia bikin short film, aktornya adalah Stephen Ogg. Si itunya ya yang View-nya cuma 200.000. Sekarang 500.000 kali. Nggak nyampe juta. sedih dulu sejuta mulu dia kalau upload. Gila, padahal tuh modal gila gede banget pasti. Gede, belum nyawa aktor belum segala Karena macam. industri sudah seperti itu. Jadi sama mau di YouTube, mau di Hollywood yang bagus kan jujur ganti aja, ke Pak, ya. Netflix. Tadi gue juga kan politik masa sih politik gitu kan sampai sebegitunya gitu kan. Tapi gue percaya setelah itu Pak kemarin yang Oscar si itu yang menang kan si apa support aktornya. Support aktornya kan si Brad Pitt. Jujur aja Pak ya Brad Pitt dibandingkan sama di Irishman jauh Irishman dapet sih Pak. Secara ngilang aktornya gitu-gitu loh. Tapi gue ngerti kenapa Irishman nggak menang. Kenapa? Jujur ya, Jujur. itu kan pakai CGI mudanya. Heeh. Pergerakan orang yang masih tua. mungkin Gue aja itu ngeliatnya kali agak ya. gak nyaman. Jadi kayak si Ngeliat itunya. itu kali. Tapi Pak kan kalau acting Iya itu sih, buset. actingnya iya. Tapi secara ininya emang gue agak kayak. Tense gitu-gitu. Iya, tapi gue emang nontonnya kayak. Iya ya, udah tua gitu loh. Emang Emang tahu. aslinya kan Kayak emang enak tua, kalau udah Pak. tahu gitu nggak enak. Ya, ya. aslinya emang udah tua. Nah Pak. kalau si Brad Pitt emang ya jago sih. Si Brad Pitt. Iya emang jago sih tapi sih. Tapi emang ya gitulah. Mungkin penilaiannya ya juga kayak gua. Maksudnya ngeliatnya masih kayak orang tua jalan walaupun udah CGI, tapi jalannya begini pelan-pelan Iya. tuh. Kayak kaku gitu. Joe Pesci udah berapa tuh umurnya? Gila 70, 80 kali ya. 80 kali. Al Pacino apa lagi? Al Pacino juga ada kan di Once Upon a Time in Hollywood. Ada. Gitu. Tapi ya bagus lah, ada yin, ada yang ya kan. Ada yang kambing, ada yang buat kuantitas, ada kualitas. Tapi walaupun harus gitu seimbang. Walaupun gitu tetap Oscar tadi kemarin gue puas dengan hasil gitu puas sih. Ya Tara Arts. Tara Arts itu dulu kan selalu gue bilang sama lu kan, gue ambil duitnya dari game, terkumpul bikin movie, ya kan? Terus kan udah nggak bisa.
Dari game aja udah movie apa udah lah ya kan, reaction hidup. Jangan ketawa challenge. Aduh, kan sekarang gitu, yang reaction gitu gede view-nya. Betul. Nah, Kita react. salah. Betul. Konten-konten original, nggak bener. Kan kita yang lagi itu Mobile Legend the best. the best, itu Mobile Legend. Gitu. Anyway, itulah dia teman-teman. Apa yang terjadi di Hollywood? Menurut teman-teman apa? Komen di bawah. Kalau menurut kita terjadi di Hollywood adalah ya udah ke YouTube. Iya, semuanya sih. Ke YouTube. Sebenarnya Semua enaknya quantity. Netflix. Hmm. Kenapa dia nggak peduli view-nya berapa? Karena kan orang subscription. Iya. Jadi kenapa makanya konten kualitas di Netflix, pokoknya apapun website yang berbayar, Netflix, HBO Max, gitu kan, ntar ke depannya Disney Plus. Disney Plus kan bikin film ada si Anna Kendrick. Siapa udah pakai Anna Kendrick gitu loh. Anna Kendrick maksudnya anak-anak muda zaman sekarang pada kurang tahu kali ibaratnya sekarang gini deh, lu tanya anak muda zaman sekarang, lu tahu siapa? Anna Kendrick atau PewDiePie. Natasha Romanoff? Siapa? Siapa? Scarlett Johansson. Pasti pada bilang Scarlett Johansson. Iya kan? Maksud gua adalah all I'm saying is Disney berani lebih nyewa ke Anna Kendrick gitu kan untuk bikin film original Disney Plus. Karena dia berani. Karena pasti balik modal pasti balik. Karena orang bayar Karena aja. orang bayar per bulan terus. Mau ditonton atau nggak ditonton orang. Nah, itulah yang terjadi di Netflix, Disney Plus sama HBO. Bagus-bagus. Makanya bagus-bagus. Makanya mereka berani ngundang sutradara-sutradara yang berkualitas dan Kalau kuantitas. bioskop, Dua-duanya digabung. kalau bioskop orang nggak beli tiket nggak no? Mati. PH-nya mati. Meninggal. Fox Top 6. Foxtrot 3 hari dilan belum meninggal. Terus udah gitu pihak bioskopnya juga nyari view juga, jangan salah teman-teman. Lu Pasti ibaratnya lah. kayak XX1 gitu-gitu. Makanya lu pikir kenapa Dilan sampai 3 bioskop? Kenapa Fox Top 6? Kenapa Fox masih bubar gitu kan? Terus waktu Batman vs Superman Nah, sampai 5 bioskop, Pak. 5 Backstage, 5 bioskop. Batman vs Gila. Superman walaupun kita nggak Sampai- begitu suka. apa tuh bioskop bukan kelelawar banyak banget loh. Gue bilang apaan nih, pusing kelelawar nih. Kenapa? Karena bioskopnya nyari untung, Nah. secara pembagian PH-nya juga begitu, gitu. Nah, enaknya kalau di Netflix, PH nggak usah mikir, PH udah pasti dibayar, ya kan? Beli putus. Kalau Netflix, sutradara juga bodo amat, dibayar beli putus, gitu. Netflix ya, pihak Netflix ya, mau ditonton apa enggak, yang penting gue disediain, lu kan tetap bayar. Makanya Netflix kadang-kadang dia gambling. Ada yang dia tahu di City, di film, dibeli aja sama dia. Death Note. Death Note versi Amerika tuh, oh Oh my my god. Ada dua hal dari yang Oh. apa Hollywood itu apa Gue Amerika. kalau nggak bisa berak, gue nonton Death Note-nya itu, Netflix. Langsung berak semua, gue keluar. Gitu. Kalau lagi sembelit, Oh lu kemarin gue iseng-iseng lagi nonton Dragon Ball yang itu 2009. yang apa yang Hollywood Ngapain? gila Gila. muntah gue. What kind of piece of shit is in this fucking film, man? Gila itu kacau sih. Aduh. Ada nggak di Netflix ya? Jangan. Gitu teman-teman Please ya. don't. Ya, saran gue buat lu pada yang muda, lu banyakin nonton. Banyakin nonton film-filmnya dulu terutama. Waduh, bagus banget kalau zaman dulu. Adaptation. Gue dulu ada nonton film horor zaman dulu ya. Gue lupa namanya. Apa? Tentang gue lupa antara Frankenstein apa yang pokoknya gue ada adegan yang gue inget si cewek udah cantik nih ceweknya. Oh, Si monsternya ini Frankenstein kalau nggak salah deh. Tapi Frankenstein apa gitu? yang monster ya. Dadanya dibuka lo. Dibuka. Dibuka dadanya dibuka. Bagus lagi special efeknya. Brengsek. Itu loh, film-film zaman dulu tuh. Ini lu bayangin nih, cewek depan lu nih, Dibuka. lagi ya, ketakutan gitu, dadanya hup, Di black. dadanya di black di gitu. Jadi, Dude, mohon that's maaf, saya just- sudah melihat yang seperti itu. Pas begitu ngeliat ke Midsommar gitu-gitu, saya, oh iya. Kayak Dead Silence dia lidah dicabut, Oh Mac. my god, ya kan, Dead Silence tuh brengsek, lu nonton masih muda lu. Sampai setengah tua, muka gue jadi setengah tua gini gara-gara Dead Silence. Itu kacau sih, itu kacau. Visual efeknya rapi lagi, brengsek. Gitu ya. Anyway, teman-teman, kalau ada saran juga film yang menurut lo, bang, menurut gue bagus bang. Karena namanya selera belum tentu kan. Sama. Yang gue bilang jelek, siapa tahu menurut lo bagus. Siapa tahu Star Wars 9 bagi lo adalah film dewa. Kalau menurut lu dengan Oscar kemarin, Parasite menurut lu gimana? Menurut gue Star Wars Out 9 of yang 10. menang. 1000. Fuck that shit, man. Kalau Parasite, bagi gue ya, 8 lah. Bagus. It's a decent good movie kok. Decent good movie. Di bawah decent, di atas Di decent atas lah. decent maksudnya. lah. Makanya Bagus. maksud gua harusnya Karena standar angle-angle-nya filmnya seperti itu. Banyak angle-angle gue suka juga. DOP-nya, frame per DOP-nya. Ibaratnya Every banyak frame of frame painting-nya banyak juga. DOP-nya, lighting-nya semua rapih. Gua juga demen. Favorit gue tuh Gua yang demen. paling abis ngumpet-ngumpet terus ini sedikit spoiler ya.
Ya dia ngumpet terus dia turun lewat tangga itu memperlihatkan bahwa kehidupan ya. Betul. Dia dari kehidupan di atas terus dia turun. Betul. Ya tempat dia di bawah gitu. Itu sinematografi loh. Sinematografi, betul. Ya kan? Jadi mendalilkan bahwa ya inilah bedanya kehidupan di atas dan pencahayaan kehidupan di lampu bawah. pas di rumah yang orang kayanya itu rapi sih. Itu rapi banget. Gue suka penataan-penataannya itu. Jago yang Iya, bagaimana? belajar dari Martin Scorsese dia. Oh, iya, tapi bagus sih, bagus. Bagus. 8 koma, 8,5. Kalau gue jujur ya, Bagus. strong 8 strong. Dan harus 8 yang nonton kuat. ya. Lu harus Lupa nonton ada pasti. saat ini yang saat ini di komen ada yang ngomel nih. Kok Avengers visual efeknya nggak menang sih? Nonton meresah aja. Jangan nih. Kalau lu pasti belum umur. Nggak nyampe tahu coba. Iya, nggak dapet. Jangan. Lu tau nggak tegangnya kita? Kenapa kita nonton Parasite tegang? Hmm. Kan tegang anjing nih si brengsek ini begitu. Gitu loh ibaratnya kayak Si anjay ini. anjay gitu loh. Iya pasti kita tegangnya sih dapet kan. Wah gitu loh. Gitu. Ya, apa saran teman-teman? Mungkin ada lagi film yang menurut teman-teman Parasite. bagus. 1917 jujur gue sama Bantara penasaran masih pengen nonton. Gue baru kayak apa ya? Sekilas ngelihat segala info dia bilang, "Oh, ini bagus nih film." Gue belum nonton nanti. Gitu kan. Parasite gue baru nonton kemarin, itulah dosa gue. Belum nonton Parasite. Akhirnya nonton juga. Akhirnya. Di view. Nggak di ini. loh. Sayangnya di view di cut itu doang Di bego. cut. Kalau di sensor yang pas nusuk itunya oke deh. Hmm. Di cutnya itu nggak boleh kayak gitu Iya, tuh nggak iya. boleh. Kayak gitu nggak boleh. Gitu ya. Kan jomblo yang menikmati. Iya. Enggak bego itu kan itu juga. Itu juga tapi Anyway, ya teman-teman, thank you udah nonton. Sampai jumpa di ngopi yang berikutnya. Mungkin berikutnya adalah kopi beneran. Sekarang masih Milo, ya kan? Nestle, ya kan? Udahlah. Setiap acara lu Milo. Artinya apa? Setiap diabetes. setiap itu gue beli Milo gitu loh, setiap ngopi. Ya kan? Masa nggak ada basa-basinya? Betul. Kadang-kadang Cadbury, jujur aja. Yang coklat itu. Iya, enak. Cadbury, ya kan?